Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita lanjutkan tugas kita ya. Kita akan mempelajari tematik dengan fokus pembelajarannya di pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti atau pokok pembicaraan yang ada di dalam suatu bacaan. Langkah pertama, kita akan membaca teks bacaan terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat di sini, teks bacaan ini berjudul Pawai Budaya, ya, judulnya ada di atas. Di dalam teks bacaan ini terdiri dari beberapa paragraf. Mungkin kalian masih ingat ya, sudah pernah dipelajari di kelas 3, paragraf itu apa? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan di dalam teks ini ada berapa paragraf. Kalian perhatikan ya, untuk yang paling atas dari kalimat awal yang agak mengarah ke kanan ini sampai dengan kalimat terakhir yang diakhiri dengan tanda titik ini merupakan paragraf yang pertama. Ini paragraf 1. Kemudian ada kalimat baru lagi nih yang agak mengarah ke kanan ya. Kemudian diakhiri sampai tanda titik paling bawah, ini merupakan paragraf kedua. Lalu kalimat baru lagi diakhiri dengan tanda titik terakhir, ini paragraf ketiga. Selanjutnya yang ini paragraf keempat, dan terakhir ini paragraf kelima. Jadi di dalam bacaan ini terdiri dari 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 ini terdiri dari beberapa kalimat. Kita perhatikan paragraf yang pertama dulu. Nah, paragraf pertama ini tersusun dari beberapa kalimat yang ditandai dengan tanda titik. Nah, kalian lihat, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, titik. Nah, ini dinamakan kalimat pertama. Lalu lanjutannya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, titik lagi. Nah, ini kalimat kedua. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat, titik. Ini kalimat ketiga. Lanjut, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk pawai tersebut, titik. Kalimat keempat. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti, titik. Ini kalimat kelima. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat, titik. Kalimat ke-6. Jadi pada paragraf pertama terdiri dari 6 kalimat. Nah, di antara 6 kalimat ini ada satu kalimat yang mengandung gagasan pokok atau inti pembicaraan. Pokok yang dibicarakan. Nah, dari tadi yang kita baca, kira-kira di kalimat keberapakah yang mengandung gagasan pokok yang merupakan inti dari bacaan? Kira-kira kalimat keberapa? Ya, kalimat yang ke-1, kalimat pertama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini merupakan kalimat yang mengandung gagasan pokok. Jadi di sini, nah, di paragraf 1, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya, lihat kalimat pertamanya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Karena kalimat pertama merupakan gagasan pokok, maka kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan gagasan pendukung. Jadi kita pindahkan ke sini. Gagasan pendukung pertama merupakan kalimat kedua. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung selanjutnya kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam. Nah, seperti itu ya. Ini untuk paragraf pertama. Sekarang kita coba baca paragraf kedua. Ada berapa kalimat di paragraf kedua? Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, titik. Ini kalimat pertama. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Ini kalimat kedua.
Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Kalimat ketiga, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Kalimat keempat, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Kalimat kelima, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Titik. Ini kalimat keenam. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Titik. Kalimat ketujuh. Nah, di antara ketujuh kalimat ini kira-kira kalimat mana yang menjadi inti atau pokok pembicaraan? Ya, betul. Kalimat yang terakhir. Kalimat yang ketujuh. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kalimat inilah yang mengandung gagasan pokok. Jadi gagasan pokok tidak harus selalu ada di kalimat pertama, tidak. Dia bisa ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, sampai kalimat terakhir. Nah, untuk paragraf kedua ini gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir. Jadi di sini untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya berbunyi budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ini ada di kalimat terakhir ya. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kalimat-kalimat lainnya jadi bagaimana? Kalimat ke-1 dan seterusnya ini merupakan gagasan pendukung. Jadi kalian pindahkan ke gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung yang pertama ini kalimat ke-1. Ini gagasan pendukung kedua, kalimat kedua. Ini gagasan pendukung ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Insya Allah bisa dimengerti ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, baik. Nanti selanjutnya Ibu akan memberikan tugas agar kalian lebih paham dan dikerjakan ya tugasnya. Ya, baik. Cukup sekian. Assalamualaikum.